Disiarkan dari Jalan Radio nomor 2 Palembang. Selamat pagi, apa kabar pendengar? Saya Agrani Siombing, pada pagi hari ini menemani Anda pagi menjelang siang ya. Kita akan berbicara tentang dialog khususnya menarik sekali. Parade dan kompetisi kebaya nasional ini meriahkan Hari Kebaya Nasional 2026. Menarik karena apa? Karena kebaya selama ini kita kenal adalah pakaian yang digunakan pada acara-acara tertentu, dan akhir-akhir ini menjadi hal yang menarik karena kebaya itu menjadi tren. Apa sebetulnya mengapa kebaya bisa jadi tren? Lalu nanti juga di Palembang ada juga parade kebaya yang kabarnya akan menuju ke rekor muri pada 19 Juli 2026 pada hari Minggu besok. Jangan lupa ya, terutama di pukul 6 ini di kawasan Car Free Day. Ini merupakan momen yang sangat penting dimulai dari Palembang nanti menuju ke nasional. Lebih banyak lagi berbicaranya dengan dua narasumber saya yang sudah hadir baru saja tiba di Palembang. Baik, ada Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju (PIM). Ada Ibu Lana T. Kuncoro. Ibu Lana, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik sekali. Baik sekali. Baru saja senang. tiba. Baru saja tiba, tapi sempat mampir dulu. Sudah cicip-cicip. Tekwan. Saya baru tanya Pak pempek, ternyata sudah tekwan ya. Sudah tekwan ya Bu. Wah, gitu. luar biasa. Sudah cicip ya berarti ya? Sudah, itu memang kegemaran saya tuh. Oh iya, Tekwan ya, Bu? Tekwan. Baik, Bulan nanti kita ngobrol banyak ya. Ini yang punya daerah tadi yang jemput Ibu Lana pasti ya. Ada betul. Ketua DPP Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan, Ibu Helen Ganevo. Ibu Helen warga Palembang asli. Iya, Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Helen? Alhamdulillah. Kabar baik. Baik sekali. Baik sekali. Makanya bisa karena jemput Ibu Lana. Iya, karena Bu Lana ini jadi saya bersemangat. Semangat untuk banget ya Bu. menjemputnya. Iya. Baik, jadi tuan rumah nih siap-siap. Insya Allah siap. Sudah persiapan matang ya? Alhamdulillah. Berapa? 98%? Udah hampir mau 100%. Tinggal 2% 2% pelaksanaannya. Iya. Ih, keren banget. Kita ngobrol-ngobrol, kalau bicara tentang kebaya kan pasti ibu-ibunya harus cantik-cantik nih. Ini kan namanya juga bicara tentang kebaya. Tapi yang menarik adalah ini peringatan keberapa ya Bu Lana untuk tahun ini? Tahun ini adalah peringatan ketiga. Tapi diresmikan UNESCO? Jadi ada kalau untuk UNESCO itu 2024. 2024. Iya, 2024, 4 Desember di Paraguay ditetapkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dunia. Begitu. Ini kalau bukan hari kebaya, Indonesia tapi ya, bukan dunia. Kalau Hari Kebaya Nasional sendiri Kepres dari keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023, di mana keluarlah Kepres akan Hari Kebaya Nasional. Jadi Hari Kebaya Nasional pertama kita adakan di 2024, kemudian 2025 dan sekarang yang ketiga 2026. Iya, betul. Semangatnya kan luar biasa karena dalam 3 tahun itu ternyata kebaya itu bisa mendongkrak perekonomian. Betul. Wanita-wanita cantik dan merasa cantik, kalau saya pakai kebaya tuh merasa cantik langsung ya. Merasa cantik langsung. Ini kan luar biasa. Perjuangannya bagaimana sih Bu Lana? Boleh cerita ini? Iya, jadi memang karena kerinduan dan semangat dari teman-teman, jadi kami kemudian menghadap ke Kementerian Kemenko PMK, kemudian juga kami disupport, lalu penunjukan dari Kementerian saat itu Kemendikbud ya, kemudian Dirjen Kebudayaan saat itu mensupport kami, kemudian kami mendapat dukungan, mendapat surat rekomendasi untuk pembentukan Timnas Kebaya Indonesia. Jadi setelah itu dasarnya ada, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian penyusunan dokumen, kemudian juga banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Nah setelah itu ada sidang-sidang untuk penguatan daripada bahan-bahan dokumen dan juga tentunya aktivitas yang di daerah-daerah juga. Nah makanya saat itu kami keliling-keliling daerah untuk sosialisasi lagi, kemudian juga minta dukungan. Nah akhirnya berdasarkan dukungan-dukungan dari perempuan Indonesia yang hebat-hebat, nah akhirnya kami mengajukan ke Presiden, tentunya dari Kementerian Kebudayaan ya, lalu didapatkanlah
Kepres nomor 19 tahun 2023 adanya Hari Kebaya Nasional. 1 tahun perjuangannya atau panjang? Iya, kurang lebihnya segitu. Oh, 1 tahun. Iya, Ya. Cukup panjang juga ya. Iya, betul. Perjuangan. Dan hari ini kan kebaya itu sudah menjadi penggerak UMKM. Betul. Pakaian yang dulu mungkin harus ke tukang jahit, tapi sekarang Iya. justru ditemukan di. Betul. Jadi ya Jadi memang lumrah ya jadi di masyarakat itu. iya. Nah, itulah memang agenda kita ya saat itu. Jadi kami itu ada beberapa organisasi komunitas yang bergabung, kemudian kita mengajukan ke kementerian, dan akhirnya setelah mendapat Kepres itu saya lihat semakin banyak begitu ya. Baju-baju atau kebaya-kebaya yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan lah dengan kebutuhan, betul. karena kita membuat bahwa kebaya itu tidak ribet. Betul. Ya. Yang pertama itu Betul. pasti dalam pikiran adalah kebaya itu ribet. Ternyata Iya. tidak sebegitu ya. Betul, makanya sekarang anak-anak muda juga itu saya lihat wah hebat juga ya, ke kampus atau berkegiatan bersama-sama itu mereka sudah mulai dress code-nya sudah mulai kebaya. Walaupun bawahnya berbagai Jeans macam gitu ya. Iya. Karena kita harus mendorong generasi muda, karena ini adanya Hari Kebaya kemudian juga sudah terdaftar di UNESCO, itu kan legacy kita untuk generasi penerus kita. Makanya seperti yang tadi disampaikan bahwa kenapa saya pribadi sendiri sangat tertarik dan juga tim kami ya saat itu tertarik sekali untuk mendukung adanya Hari Kebaya Nasional, karena di belakang itu seperti tadi yang disampaikan nilai ekonominya tuh sangat tinggi, karena itu terkait dengan pengrajin juga. Kebaya padanannya kan ada batik, ada wastra, ada tenun dan songket yang nanti besok akan dibuat muri ya, Bu Helen ya. Nah, kemudian juga ada ya wastra lainnya begitu ya. Ciri khas dari seluruh Indonesia tuh sangat cantik-cantik dan tentunya kita bangga untuk terus melestarikan. Nah, kemudian juga padanannya ada tas, ada bros, banyak ada anting, ya. banyak. Termasuk kalau mau berkegiatan nanti, ini kan ada berapa ribu ya. Nah, tentunya makeup artisnya juga pasti ikut juga. Yang tidak pernah terpikirkan ternyata bisa Iya, didorong ya. betul. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat menguatkan juga ya untuk menaikkan ekonomi kita sendiri begitu. Karena kalau bukan dari kita ya we have to start gitu ya, harus dari kita sendiri juga. Kalau nggak dimulai ya mungkin tidak ada hari ini begitu ya. Saya masih mau bicara nanti tentang legasinya, bagaimana perjuangannya di UNESCO bersama siapa saja ya, Bu Lanan. Saya ke Bu Helen terlebih dahulu nih. Bu Helen kan di penunjukan Palembang ini memang dari pusat ya. Ya, kami berdiskusi sama Ibu Lana. Kebenaran kita dari Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan sudah mengadakan 3 kali, sukses terus. Pertama itu di BKB, kita ada 1.000 perempuan berkebaya. Yang kedua kita di kantor gubernur. Sebelumnya sudah dilakukan. Iya, karena dengan antusiasnya dari hari AKN pertama dan kedua banyak, makanya saya berdiskusi sama Bu Lana, gimana kalau kita yang ketiga ini kita rekor murikan khusus untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Bagaimana kalau di Sumatera Selatan bagaimana perkembangannya Bu Lana? Bu Helen mungkin boleh cerita nih. Ya, kalau kebaya itu memang Sumatera Selatan ini kan memang sudah ciri khas dengan baju kurungnya. Tapi kalau kita kebaya nasional kan kita dengan identitasnya itu baju Kartini. Betul. Iya. Hanya di lomba Kartini Hari Ibu begitu ya. Iya, iya. Nah, ini kebenaran kita nih rekor muri ya, perempuan berkebaya kain songket yang terbanyak. Yang terbanyak. Iya. Kain songket tuh adalah seperti pempek mungkin ya, pempek pasti Palembang, songket juga pasti Palembang kan begitu. Nah, kenapa menginginkan songket itu digabungkan dengan kebaya ini, Bu Helen? Apa latar belakangnya nih? Nah, itulah saya juga mungkin dapat dari inspirasi karena anak-anak muda tuh selalu mengatakan kain songket itu berat. Ribet, berat. Iya. Nah, makanya saya ingin mengajak anak-anak muda, ini loh kain khas ciri kita yang harus dipakai, yang harus dibudayakan untuk perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terinspirasi dari Bu Lana tadi ya. Ternyata kebaya bisa
apa ya dibuat kekinian. Iya. Berharap juga nanti songket begitu berarti. Iya. Setelah ini nanti ada songket yang modelnya mungkin langsung rok, mungkin celana begitu kali ya. Iya. Langsung sip kayak gitu. Iya, itu di Sumatera Selatan sudah banyak kayak Semuanya. seperti di butik Emi itu kan banyak sekali ini pakaian-pakaian yang sudah dimodifikasi sama butik Emi. Tidak ribet lagi begitu ya. Enggak ribet lagi. Oke. Ya. Kita ke persiapannya. Besok itu di jam 6. Sudah Ya. sejauh mana nih Bu Helen? Alhamdulillah persiapan kita sudah hampir 98% ya, 2% nanti besok pelaksanaan. Kita panitia itu ada ketua panitia Ibu Lendra itu sangat gesit sekali untuk mempersiapkan kegiatan ini. Kita persiapan itu tuh bukannya mudah Bu, kita harus menentukan tempat dulu. Tempatnya itu di mana posisi ini izinnya, karena kita menyangkut dengan Karpirde dan tempat. Kalau tempatnya itu punya kebudayaan Sumatera Selatan dan Karpirde itu punya Pemkop Palembang, ya, oke. punyanya Palembang. Nah itu kami berusaha dengan tim panitia dan saya untuk menelusuri gimana caranya supaya tempat ini kita bisa diizinkan dan dari Pemkop juga kita bisa diizinkan. Iya. Ini terinspirasi dengan kegiatan di pusat kah? Kan di pusat itu di Car Free Day itu sering banget Iya, ya yang iya, berkebaya itu terinspirasi juga. Nah, kebenaran kan kita nih kan di Carpe Diem ini kan di Palembang baru di bulan Juni. Betul. Ya, baru peresmian. Jadi saya punya inisiatif itu cuma hanya sebulan. Wah, ini bagus nih kalau kita gabungkan. Sementara kan memang dari Bulana dari Carpe Diem itu kan dari Oh, Bu Helen ikut awal. juga sering ya? Iya, Lihat dari juga ya. dari awal itu Bu Helen coba di Carpe Diem. Di Palembang belum ada Ibu. Makanya Udah kami di di dalam sounding ya, Bu? gedung. Ya, Iya, dari awal memang. Iya. Memang belum ada Bu. Belum ada, makanya kami pelaksanaannya di dalam itu di BKB dan di kantor gubernur. Itu Oh iya, yang antusiasnya sebelum-sebelumnya ya, begitu. Iya, antusias Antusiasnya masyarakatnya tinggi. Ketika dua kegiatan itu momennya masih ibu-ibu kah atau yang muda-muda juga sudah ikut Bu Helen? Ibu-ibu dan putri Indonesia juga ikut. Anak-anak juga ikut. Oh iya. Iya. Memang kebanyakan ibu-ibu. Cuman yang mensupportnya kemarin putri anak Indonesia. Semua pada ikut, terus anak-anak juga tampilan pada anak-anak Kolentang, Bina Autis juga tampil. Enggak Juga apa-apa. tampil Iya. Tapi kalau di tahun ini momennya ingin kesadaran sendiri gitu ya. Iya, karena Nanti kalau songket itu datang- budaya kita. Jangan bilang lagi songket ini berat. Ini malahan banyak ibu-ibu bilang, males lah pagi-pagi bersongket. Tapi saya tetap semangat agar ibu-ibu tetap pakaian Semangat juga. songket. Iya, keren. Saya tadi ke legacy yang diungkapkan oleh Bu Lana nih, legacy UNESCO. Ini perjuangannya bagaimana Bu? Cerita dong. Kalau kebaya itu ketika sampai ke titik UNESCO mengakui sebagai apa namanya? Warisan budaya tak Warisan benda. betul, warisan Iya, budaya tak betul. benda itu bagaimana? Ya, Bu? yang seperti saya sampaikan tadi, jadi karena kerinduan kita semua ya, kemudian juga ibu-ibu kita bicara, kemudian ayo kita buat satu tim gitu ya untuk menjalankan itu. Akhirnya kita bentuk dan kemudian dengan berbagai kegiatan-kegiatan, kemudian juga kita pendekatan tentunya ke pemerintah dan kita memang melakukan itu karena apa? Budaya berkebaya itu memang harus terus kita lestarikan. Makanya dengan adanya Hari Kebaya Nasional tentunya itu menjadi penguatan juga untuk ke kita ya yang mendorong supaya diusulkan hanya Hari Kebaya. Dan ya yang sudah saya lihat tadi, yang sudah saya sampaikan bahwa akhirnya di daerah-daerah juga, kalau saya ke daerah tadi yang sudah disampaikan juga bahwa wah, kalau ke mall atau kemanapun itu kebayanya di tengah-tengah pameran itu sudah banyak dan berbagai macam model. Sekarang itu ada yang warnanya sudah ada yang di sampingnya biru, adanya kuning atau pink gitu ya. Jadi udah colorful gitu ya. Nah, itu memang merupakan kemajuan ya. Karena desainer-desainer muda juga sekarang ini memang sudah banyak sekali. Ada kebaya funky, ada juga macam-macam ya, beragam dan senangnya itu karena kreativitas anak-anak muda itu sekarang sudah mulai terlihat Muncul begitu ya. dan keinginannya juga untuk memakai kebaya itu
sudah terlihat sekali. Nah, untuk ke UNESCO-nya juga seperti itu. Nah, kita mengajukan juga ke UNESCO itu bersama dengan negara lain. Ya, kita ada Brunei, Thailand, kemudian juga Malaysia dan Singapura serta Indonesia. Kita langsung bersama-sama, kemudian juga Indonesia ada di dalam situ dan kita mengajukan kebaya kita. Nah, di kita saat itu ada 2 yang kita ajukan karena memang baru terdaftar di ke warisan budaya tak benda nasional, itu baru 2 saat itu ya, kebaya labu dan kebaya encim. Oh, kebaya labu yang bagaimana, Bu? Kebaya labu dari Riau. Dari Itu Riau. panjang begitu ya. Nah, kemudian seperti baju kurung ya. iya, tapi tetap bukaan depan. Oke. Ya, kebaya itu bukaan depan. Jadi kalau kebaya itu namanya kebaya itu bukan depan. bukaan depan. Oke. Iya. Nah, kemudian setelah itu kami lihat, wah, untungnya sudah ada 2 nih. Nah, makanya setelah UNESCO kemarin, kita juga mendorong pewaris-pewaris atau pemerintah di daerah untuk juga segera mendaftarkan budayanya masing-masing, termasuknya kebaya juga, untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah, mungkin dari itu Kartini, kemudian juga Kutu Baru, kemudian juga masih banyak berbagai macam bentuk yang harus didaftarkan ke Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda nasional Baru 2 Indonesia. ya? Iya, Baru betul. 2 tadi. Sekarang sudah ada lagi kebaya Nona. Oh, kebaya Ya, Nona? kebaya Minahasa ya. Oh. Ya, kebaya Minahasa, Noni, sorry. Nah, itu kebaya Minahasa itu sudah terdaftar juga sekarang sebagai warisan budaya tak benda nasional, WBTB nasional Indonesia. Bentuknya sekarang bagaimana sudah nih? 3. Banyak ininya sih, lace ya, Oh, banyak gitu. itunya ya. Kebayanya putih. Kebayanya putih. Kebaya putih, kemudian juga di ujung-ujungnya di sini. Kalau Nah, sekarang kan seperti- orang kan trennya adalah ngumpulin baju-baju batik, misalnya batik dari Iya. Papua begini, dari Betul. Palembang begini, begitu ya. Iya, iya. Lalu kalau dari Solo, dari lain sebagainya tuh Iya. dari Kupang lebih banyak lagi yang pakai tenun begitu Iya, kan. iya. Sekarang nanti berarti kebaya yang harus dikumpulin ini. Iya, betul. Iya kan? Koleksi ya. Koleksi, berbagai betul. bentuk kebaya Ya, ya. untuk kegiatan betul. tahun ini mungkin kebayanya tadi ya, kebaya encim, tahun depan apa begitu kan Iya, harus iya. begitu ya. Iya, Semakin betul. menggerakkan UMKM kita. Betul. Jadi memang dengan adanya kebaya yang tadi saya sampaikan juga menggerakkan ekonomi karena padanannya itu banyak sekali, ya kan. Jadi ya itu juga merupakan keinginan dan tujuan kita untuk itu, begitu ya. Mengapa pilih Palembang, Bu? Karena memang jadi gini, di dalam Hari Kebaya Nasional, menuju Hari Kebaya Nasional, selain di Palembang ada daerah-daerah lain juga mengadakan. Tapi kali ini yang baru masuk ke saya, Palembang yang mengadakan dengan rekor muri, begitu. Nah, bersamaan juga dalam bulan ini ada dari NTB, kemudian juga tapi Perempuan Indonesia Maju ya, yang menggerakkan juga dan mengajak komunitas-komunitas lain juga untuk ikut bergabung mengadakan NTB, kemudian juga ada Jogja, kemudian ada lagi Bandung, dan ada beberapa lagi daerah-daerah kemarin. Sudah banyak yang telepon lagi, dan sekaligus juga Hari Anak Nasional. Jadi kita gabungkan juga. Jadi nanti kami di pusat tanggal 24 Juli itu akan mengadakan Hari Kebaya Nasional bersama dengan anak-anak juga, karena 23 Juli adalah Hari Anak Nasional, kemudian 24 Juli adalah Hari Kebaya Nasional. Nah, pas nih. Jadi Ibu dan pas, anak ya. ibu dan Iya. anak. Jadi Sepasang nih kebayanya betul. Jadi nanti pelestarian begitu ya, dari orang tua ke anak juga. Nah, kami juga Iya. beberapa waktu lalu sudah mengadakan banyak sekali kegiatan ya, seperti di Jakarta Car Free Day, dan di sini juga di Palembang. Nah, makanya begitu Bu Helen bilang, "Bu Lana, Palembang nih sudah ada Car Free Day." Saya bilang, "Oh ya udah, saya harus datang." Oh, Saya jadi itu bilang. alasannya karena proposal dari Bu Helen. Ya, Ya. betul. Apa sih Bu yang membuat Ibu meyakinkan sekali nih Bu Keren Lana banget ini. harus iya. Ya. Pokoknya Bu Lana nih harus ada di Palembang nih Bu nih. Apa nih? Makanya Bu Helen berani banget nih. Ya. Gimana cerita-cerita dong Bu Helen? Ya, itu berkat kesemangatan semua pengurus dari Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Dari kami
kami udah diskusi dan rapat juga dengan pengurus. Kapan lagi kalau bukan kita yang menggerakkan kebaya ini untuk ke kancah nasional bahkan mendunia. Iya. Oke. Nanti ya Bu kita cerita ya bagaimana semangatnya, siapa saja yang mendorong begitu ya. Kita tahan sebentar. Saya sebetulnya belum buka penelpon tapi ternyata banyak semangat ini yang untuk gabung. Kita coba ya di 0711369977. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana, Mbak? Saya Desi dari Kenten. Mbak Desi di Kenten. Silakan Mbak Desi. Izin Ibu-ibu, selamat siang. Bu, mau tanya nih terkait ini kan lagi bahas ini ada parade kebaya Bu ya di Jembatan Ampera Pak Bu ya di hari Minggu. Ya. Nah, ini kita mau tanya nih. Saat ini kan kebaya dan songket banyak nih dimodifikasi menjadi gaya yang lebih santai atau casual. Nah, menurut Ibu, kira-kira batas antara inovasi fashion dan menjaga pakem tradisional busana itu gimana, Bu? Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Desi yang ada di Kenten. Anak muda punya semangat untuk itu, tapi sepertinya juga mau menjaga yang namanya original ya. Betul. Saya ke Ibu, siapa nih, Bulana nih kayaknya nih, Bulana. Ya, oke. Jadi seperti kebaya juga tetap ada pakemnya. Ya kan? Tetap ada pakemnya, kita tetap mengikuti pakemnya seperti contoh yang tadi kutu baru umpamanya kan, tetap kutu baru tapi bisa warna-warni umpamanya gitu. Dan yang paling penting itu juga harus disesuaikan dengan acaranya. Begitu ya. Kalau kebaya sesuai dengan acaranya, begitu juga mungkin dengan songket dipakai dengan situasinya begitu ya. Seperti apa? Nah, itu kita disesuaikan. Mungkin Bu Helen tambahan? Ya, apalagi kita di Palembang ini ya, Palembang Darussalam. Jadi adat dipangku, syariat dijunjung. Nah, jadi kita pakai kebayanya itu menyesuaikan dengan adat dan syariat kita sebagai seluruh penduduk Sumatera Selatan, khususnya kota di Palembang. Ada ciri khas nggak sih Bu? Sebetulnya kalau Palembang? Kalau Palembang kan di baju kurung. Tapi karena kita Hari Kebaya Nasional, ya kita mengikuti dalam rangka Hari Kebaya Nasional. Seperti baju kurung gitu. Enggak, Bisa kita kan baju gitu ya? nasional. Oh, baju nasional. Ya, Oh, kebaya ini kan baju nasional. ya, Oke. jadi kita pakai kainnya Sumatera Selatan ialah ciri khasnya ialah songket. Iya. Jadi songket inilah yang kita akan mengangkat derajat kita di Palembang ya, agar anak-anak muda tuh jangan merasa berat, jangan merasa sungkan. Ayo kita berkebaya dan berkain songket untuk parade di KRPD di 19 Juli. Pakai sepatu olahraga, santai kita jalan-jalan paginya. Jangan terlalu diribetkan lah untuk berkebaya itu. Mau kasih tahu bahwa kebaya tuh bisa loh dipasangkan sama cats gitu ya. Iya. Kenapa enggak kan begitu makanya kan ya? kita di CFD ini menggerakkannya itu bukannya harus memakai sepatu tinggi, tapi boleh di mana tempatnya tuh ya terserah dengan seluruh masyarakat ya. Kalau lagi kondangan ya mungkin bisa kayak gitu kan. Kalau lagi di CFD gitu pakai sepatu olahraga, disesuaikan saja. Oke, Bu Helen, kita balik lagi nih. Jadi ketika nekat memberanikan diri bilang, Bu kami siap nih Palembang tuh bagaimana Bu? Kami itu niatnya dengan tulus dan ikhlas. Jadi bergeraknya itu tuh dengan niat yang baik sehingga dapat jalan yang terbaik. Semuanya lancar-lancar saja. Kami berusaha menemukan dengan kebudayaan dari Polda, dari asisten 1, asisten 2, dari kepemerintahan kota juga dari kebudayaan kota. Itu sangat mendorong sekali untuk acara kegiatan ini. Ya, karena sudah masuk di agenda pemerintah kota ini besok. Iya. Besok udah diagendakan ada Car Free Day bahkan untuk rekor muri. Rekor muri targetnya berapa Bu? Kita targetnya itu tuh kan 5.000. Ini sudah terdaftar udah 2.000-an. Yang terdaftar yang lewat ini ya, lewat yang memang online benar, yang terdaftar itu sudah 2.000-an. Apalagi ditambah lagi dengan masyarakat umum. Diprediksi ada yang tidak mendaftar tapi akan datang ya, Bu? Iya, ini aja banyak sekali antusias masyarakat untuk minta dibuka linknya itu dibuka Bu. Tapi saya bilang silakan aja datang. Ajak keluarganya. Ajak keluarga tidak apa-apa. Tidak mendaftar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang pasti harus meramaikan ini ya. Iya, karena kita mau rekor muri dunia. Mau rekor muri. Iya. Baik. Bu, apa yang ingin Ibu kenalkan dengan songket sehingga kan sudah suatu hal yang bicara tentang songket ini kan songket kan harganya mahal gitu. Iya. Dalam image-nya itu mewah gitu kan.
Iya. Di momen-momen apalagi yang dipakai oleh Ibu Lana. Dalam momen-momen tertentu tuh setiap misalnya siapa tampil nih, ketika kemarin misalnya di 17 Agustus terutama ya, ketika ngelihat wah Ibu Wapres nih pakai songket nih kan langsung begitu kan. betul. Nanti di orang Lampung bilangnya itu seperti kain Lampung loh, mirip-mirip begitu. Nah, apa yang sebetulnya ingin Ibu Helen perkenalkan tentang songket ini? Ya, songket itu kan banyak beberapa macam benangnya ya. Ada tingkat-tingkatannya. Ada yang bagus ya mahal, tapi sekarang kan udah ada yang standar-standar juga ada. Nggak harus yang mahal itu songket itu tuh kan ada tingkat-tingkatannya. Mungkin ada yang berbentuk pulirnya dari benangnya. Pokoknya kita nilainya tuh dari benangnya itu bisa menilaikan harganya. Menilaikan harganya. Iya, dari benang. Itu bisa kelihatan itu harganya berapa kayak Itu yang gitu. tidak banyak orang tahu. Iya. Tapi kalau untuk membawanya menjadi sebuah keseharian ini bagaimana Bu Helen supaya lebih santai, nggak ribet dan tidak mahal kesannya? Kalau songket itu kalau untuk keseharian kayaknya masih banyak berat ya. Tapi rata-rata kita minimal di kondangan dulu. Di kondangan. Di kondangan, maksudnya ada acara pernikahan, acara apa? Pengantenan. Nah sekarang kan sudah dimodifikasi songket ini bisa di acara pesta ulang tahun kan, pesta-pesta ulang tahun juga bisa untuk dipakai kain songket ini dimodifikasi dengan pakaian yang yang modifikasi yang sekarang yang sangat bagus itu dari seni-seni dari butik-butik itu udah sangat Desainer ya. Kalau tadi kan Ibu Lana menggambarkan bagaimana kebaya ini membawa warna pada UMKM. Kalau secara nasional kita lihat kan banyak sekali desainer, penjahit itu bahkan tuh ada orang-orang tertentu yang ingin misalnya mode pakaiannya tidak sama dengan orang lain. Ada songket lah digabungnya sama apa kebaya kan ada yang begitu ya Bu, pakai terusan segala macam. Di Palembang sendiri sudah terlihat belum geliat yang seperti itu Bu Helen? Sudah. Oh, sudah. Iya, songket itu tuh kan banyak dimodifikasi dengan brokat. Iya, sudah. Terus yang pakai dengan tenun-tenun yang lainnya dengan dipadukan dengan tenun dari daerah lain bisa, dari Lombok bisa, dari Medan juga bisa dimodifikasikan kain songket dengan tenun-tenun lain. Khususnya kalau orang Palembang ini dimodifikasikan dengan wastra-wastra lainnya, songket dengan jemputan, wastra dengan kain blongsongnya. Itu udah sangat desainer sini Palembang ya sudah pinter-pinter lah. Udah pinter-pinter ya. Iya. Wajar lah ya kalau Palembang udah memperkenalkan diri ya Bu Lana ya. Dari 2019 waktu saya ke sini, saya pernah ke pasar apa ya? Pasar 16. Pasar 16 mungkin ya. Itu saya beli kebaya model Kartini. Jadi di pinggirnya ini songket. Emas gitu sama ujung tangannya sama di pinggirnya. Saya belinya ada warna hijau, warna merah karena cantik banget pas songket bahannya itu dipadukan begitu keren banget. Ilir Barat sepertinya ya Bu. Iya. Pasar Wong Ilir Barat. Kito. Wong Kito. Iya. Rapih lagi jahitannya, keren banget. Oh iya. Iya. Baik, kita akan terima juga untuk penelpon pada kesempatan siang hari ini boleh ya Bu. Ada masyarakat yang ingin bergabung lalu juga di line SMS nanti kita akan coba bacakan beberapa pesan-pesan yang mungkin sudah disampaikan. Anda bisa ikut bergabung juga bersama kami pendengar di 082179279090. Oh iya, jangan lupa juga ini bisa Anda saksikan juga deh ya di YouTube RRI Palembang. Dan saya coba bacakan ini beberapa nomor-nomor ataupun juga info yang sudah masuk. Oh di line YouTube sepertinya. Di YouTube ini ada yang kasih emoticon tanda cinta katanya. Mungkin tidak bisa berkata-kata Bu. Lalu ada dari Migyu Ganteng. Setelah parade kebaya songket tahun ini yang akan digelar, apa target atau impian terbesar yang ingin dicapai pada pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya? Lalu juga pertanyaan nyambung bagaimana dukungan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah, komunitas, dan media yang paling dibutuhkan saat ini agar gaung dari parade dapat terdengar sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional. Saya ke Bu Helen terlebih dahulu nih. Oke. Apa nih targetnya Bu setelah songket ini? Targetnya kita agar jembatan Ampera kita juga bisa mendunia.
Kemarin lagi ngetren loh Bu. Iya, makanya saya mengejar untuk Hari Kebaya Nasional itu di Car Free Day. Oh, tujuannya iya, begitu. Tujuannya iya. Biar untuk Bulana mengenalkan- bisa foto-foto gitu. Iya. Oh. Iya, Iya. Ikonnya. Ikonnya yang katanya London itu pakai kebaya ya Bu sama songket. Iya. Jadi Itu. intinya kita perempuan Indonesia maju agar jangan sampai melupakan ciri khas dari Kota Palembang yaitu Jembatan Ampera. Sambil kita rekor muri dengan kebaya nasionalnya, kita juga memperkenalkan dengan ciri khas jembatan kita. Jembatan Ampera. Jadi Makanya wisatanya titiknya di sana. dapet ya. Betul, Iya. wisatanya di sana Wisatanya dapat. dapet. Dan juga. Montpera. Dan Montpera. Iya, Montpera Oh, itu Montpera kan museum. juga. Iya, kita kan titik kumpul acaranya di Montpera. Nanti kita naik ke atas sampai ke tiang 2 ya, menara 2, baru kita turun lagi ke bawah, baru kita seremoni. Oh, baru seremoni. Iya. Ih, keren. Sudah disiapin, Bu. Konsepnya panggungnya keren banget deh. Konsep. Baik. Kan Bu Lana ini kan sudah concern dengan itu tadi. Satu kebaya ternyata panjang nih rentetannya ya, Bu. Betul. Ini baru songket loh. Betul. Tadi Bu sebut NTB. NTB kan ada juga nih apa namanya? tenun. Tenunnya. Tenun, betul. Lalu kalau Jogja ya, kalau di Pulau Jawa udahlah ya, udah banyak banget ya. Tapi beberapa daerah-daerah yang belum dikenal itu loh. Iya, betul. Memang cita-cita mulianya begitu, Bu. Ya memang karena kita bilangnya ya padanannya, sambungan-sambungannya juga gitu kan. Maksud sambungan dalam arti padanan Kebaya. kebaya kan pasti harus ada kainnya kan. Nah, itu juga mengangkat juga kalau di Lampung ada tapis juga kan. Nah, kemudian di berbagai daerah semuanya memang punya ciri khas masing-masing. Jadi itu yang kita angkat supaya budaya kita ini terus lestari begitu. Padahal ya kita bukan cuma punya songket loh. Iya. Bali endek. Iya, Iya kan? wastra Di Palembang, Sumatera ya. Selatan itu banyak banget Bu wastranya. Apa Bu Helen? Ya seperti kain jemputan. Oh ya, jemputan. Blongsong. Tuh blongsong. Iya, Banyak banget ya Bu. Iya banyak. Songket, terus ada yang di Sekayu itu apa? Oh ya yang kemarin sudah di Iya dia kain songket ini kan banyak dari apa Prabu Muli, mungkin ada serat nanasnya kan. Kabupaten-kotanya Iya, juga tiap punya kabupaten songket beda-beda. masing-masing. Beda-beda songketnya, ciri khasnya. Ah, ternyata Bu Helen ngikutin Bulana nih. Iya. Hari ini songket, besok adik-adiknya di Iya. Baik, Bulana kan menarik tadi yang dikatakan Bob. Ternyata pergerakan ekonomi itu juga menjadi dasar utamanya UMKM yang banyak bangkit. Kita baru melihat dari sisi penjahit, pembuat betul. bajunya saja. Betul. Jadi disebutin ada muah. Iya, Lalu betul. katanya ada anting nih yang Iya. bros juga Bros, sebagai ya, pendamping ya. betul. Itu kan banyak sekali. Iya. Sebetulnya sudah terpikirkan memang oleh PIM sendiri bahwa ini bisa membuat pergerakan ekonomi yang lebih baik. Iya, betul. Karena kita kalau mau membuat sesuatu itu harus ada ada ininya ya, untuk yang lain-lainnya juga, jadi nggak harus satu begitu. Jadi kalau untuk aksesoris dan lain-lain juga makeup artist itu kadang-kadang kalau saya buat parade di daerah-daerah, saya kadang-kadang ketinggalan nih. Saya harus tunggu dulu ibu-ibu yang lain baru muanya ke saya. Oh gitu. Kalau cepet. Jadi Mereka mau saking tampil. banyaknya begitu, dan itu kan kita bangga juga ya. Akhirnya dengan adanya kegiatan dan juga sosialisasi seperti itu juga sangat membantu teman-teman yang memang di bidang itu begitu. Jadi itulah yang kita dorong terus sampai sekarang, sampai pelestarian. Apalagi kalau UNESCO itu kan kita juga harus ada di review kan, berapa tahun. Oh ya ternyata ini ada terus ya. Oh begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kita harus konsisten ke Harus depannya. konsisten karena memang itulah tujuannya pelestarian. Jadi kalau memang once kita sudah daftarkan itu harus kita lestarikan, dan itu juga akan direview begitu oleh pihak UNESCO bahwa oh ini memang dijalankan betul ya, lestari terus ya begitu. Nah makanya dengan adanya kegiatan seperti Bu Helen, teman-teman PIM di daerah-daerah ataupun organisasi-organisasi lain yang memang terus mengangkat budaya masing-masing, nah itu sangat membantu supaya ada bahan kita juga untuk kita perlihatkan ini loh, kenapa kita minta didukung, masyarakat minta didukung untuk didaftarkan ke UNESCO karena kami sudah menjalankan ini, dan memang ini
keseharian kita yang harus dijaga terus begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana perkembangannya nanti, lalu juga sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan atau untuk the next apa. Ya. Kita angkat penelpon terlebih dahulu di 0711369977. Ya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana Pak? Dengan Johan di Palu di Sulawesi. Jauh ini. Apa kareba Pak? Silakan Pak Johan. Bagi-bagi Bu, bisa bahasa daerah di Sulawesi toh? Bisa Mi, bisa ya. Saya mancing Bulana sebetulnya. Bu. Silakan nih Pak Johan. Ya, salam kenal Bu. Salam kenal. Kenal juga. Begini ini tentang budaya baju kebaya toh. Betul. Kalau baju kebaya ini kami di Sulawesi Tengah ini dibutuhkan ini seperti ada perpisahan di sekolah anak SMP SMA untuk menari, dan kegiatan juga di hari 17 Agustus bisa ada pakai kebaya. Lalu kalau ini di Sumatera Selatan itu digunakan apa saja, dalam kegiatan apa saja itu yang baju kebaya ini. Itu saja Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan di Palu, terima kasih Pak. Kalau terima kasih apa Ibu? Waduh, apa ya Pak Johan ya? Ibu Andi kalau terima kasih apa Bu? Nah, Bu Andi. Oh, terima kasih. Makasih. Terima kasih Ji. Begitu ya Bu. Baik, karena memang bicara budaya karena kayanya Indonesia itu menarik ya. Iya. Bahkan dari Palu nih ikut juga nih. Iya. Bu dijawab deh Bu, kalau di Sumatera Selatan bagaimana? Sama saja ya, kita juga di 17 Agustus juga ibu-ibu dan wanita juga berkebaya kurung dan berkain songket. Terus di anak-anak SD, SMP juga kalau lagi ada Hari Kartini juga diwajibkan juga memakai kebaya. Ya. Untuk PNS juga kita setiap hari Kamis di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang juga diwajibkan untuk pakai baju kurung dan berkain songket. Berkain apa? Khas Palembang. Ya, ciri khas Palembang seperti kain jupri. Ya. Jupri Kain tadi jupri, ya iya. oke. Kain kurung itu kain jupri ya. Oh, kain kurung itu kain jupri. Ya. Itu biasanya PNS itu ya mak baju kurung dan kain jupri. Itu udah semuanya dari apa? Dari PNS dari Kota Palembang sampai ke daerah-daerah itu sudah ketetapan dari Sumatera Selatan. PR-nya kan sekarang bagaimana membuat kemudian harganya bisa terjangkau ya Bu? Ya, makanya udah sekarang kan pengrajin itu sudah banyak yang membuat untuk yang terjangkau. Untuk yang terjangkau. Iya, sudah banyak itu, enggak terlalu yang mahal-mahal tuh banget, enggak. Baik, kita tahan sebentar ya. Penelpon Ya. kembali sepertinya yang bergabung bersama kita pagi hari ini di 0711369977. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Risma di Seruduk Putih. Mbak Risma di Seruduk Putih, silakan. Kan seperti kita tahu kan kita ini banyak Gen Z gitu ya, anak-anak muda gitu Bu. Gimana gitu ya cara biar numbuhin rasa bangga gitu dan percaya diri pada perempuan-perempuan muda masa kini tuh untuk ngejadiin kebaya ini dan songket tuh sebagai busana gitu yang sehari-hari nggak cuma untuk formal-formalan aja gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risma yang ada di Seruduk Putih. Saya teringat tadi yang pertanyaan di di line YouTube menarik juga nih. Kalau untuk Kalau untuk seperti yang dikatakan Mbak Risma tadi yang di Seruduk Putih ya. Komunitas, bagaimana Bu Helen? Kalau di Jakarta tuh sudah tidak aneh lagi. Ada komunitas khusus yang seharian mereka gunakan kebaya dan itu keren menurut saya. Nah, kalau di Palembang, di Sumatera Selatan bagaimana Bu Helen? Kalau di komunitas kita memang seluruhnya di BKU itu di bawah BKU ya, kita ada 52 komunitas. Itu rata-rata dia memakai ciri khas Palembang. Walaupun dia berbentuk jas, itu mungkin ada songketnya ya. Untuk anak-anak muda juga itu setiap organisasi kayaknya udah ada ciri khas masing-masing menggunakan khas ciri khas Kota khas Palembang. Ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk yang kebaya, adakah sudah komunitasnya? Nah, komunitas kebaya ada sih di Dinas ya? Kebudayaan ada komunitas untuk berkebaya dan berkain songket. Mungkin belum Ya. sebesar di Jakarta ya, tapi ini kan sudah ada semangatnya. Ini kan kata Bu Lana kan harus dicatat nih kebaya-kebaya. Kenapa Palembang tidak dicatat baju kurungnya di
ini. Oh, Iya. oh semangatnya Iya, begitu nanti. iya. Nanti menuju ke yang sana tadi baju, Iya. baju kurungnya Baju tadi ya. kurungnya tolong dicatat Bu Lana ini. Diikutkan juga yang Palembangnya. Ciri khas kota Palembang. Oh, gitu. tapi mungkin nanti kebaya kurung namanya barangkali ya. Kebaya kurung gitu ya. Iya. Ada masuk-masuk kan bisikan-bisikan ya sudah. Oke, Mbak Risma di Sudut Putih. Nah, ini kan terlihat bahwa ternyata Gen Z itu sebetulnya ada niatnya ke sana ya, Bu. Mungkin masih Iya. malu-malu, mungkin masih Iya. khawatir, dianggap aneh atau tidak. Bagaimana menumbuhkan ini Bu Lana di tengah Gen Z biar bangga, percaya sebagai busana keseharian nih? Iya, jadi memang dari komunitas ini kan sebenarnya kerjasama ya, bersama ya. Karena anak-anak muda sekarang yang tadi saya sampaikan, sekarang juga sebenarnya sudah banyak yang senang berkebaya di hari-hariannya begitu ya. Nah, tinggal banyak juga yang komunitas-komunitas itu ada buat kegiatan seperti kebaya go to school. Ya kan. Oh, seperti yang Kebaya juga go Pak to- Johan tadi ya? Iya, kebaya go to campus gitu kan ya. Nah, yang seperti itu sehingga bisa tahu bahwa ini loh kebaya tuh bisa dipakai sehari-hari dan tidak ribet itu. Nah, kemudian juga nanti dengan berkain itu juga nanti bisa disampaikan bahwa cara memakai kainnya atau mungkin ada desain-desain yang terbaru gitu tanpa merusak alurnya daripada pembuatan songketnya itu sendiri, begitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita berikan anak-anak muda sekarang, tambahlah gitu ya pengetahuan bahwa memang sebenarnya tidak ribet gitu, tinggal kita bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kita dengan budaya kita, dengan berkebaya, dengan bersongket, dan itu yang merupakan harus kerjasama bersama, harus melakukannya itu dengan bersama-sama begitu ya. Jadi penting sekali sih sebenarnya biar kita bisa terus melestarikan ya Bu Helen ya gitu. Baik. Nah, saya ke Bu Helen, Bu. Ini kan ketika Palembang sudah ditunjuk tadi dengan latar belakangnya udah diceritain kenapa terpilih begitu. Tahun ini menargetkan Muri. Seberapa penting nanti pencapaian ini dalam upaya pelestarian kebaya dan juga songket nih untuk Sumatera Selatan? Ya, sangat penting sekali karena ini adalah kebaya adalah untuk pelestarian kebudayaan kita. Konsistensi tadi ya, ke UNESCO tadi. Dan kain songket ini juga kan harus digalakkan lagi, jangan mengatakan berat. Dan anak-anak muda kan bisa tiap hari pakai kebaya dan bisa dimodifikasi dengan androk, pakai jadikan jadi celana, iya. Si songket tadi ya. Iya, bisa dimodifikasikan. Songket sudah masuk daftar UNESCO belum sih, Bu? Sudah. Oh, sudah songket Sudah, ya. iya. Sebagai warisan tak benda juga. Iya. Apa luriknya? Kemarin itu kami konsultasi juga dengan Dinas Kebudayaan, itu akan dikatalogkan juga dan akan diinikan, maunya barengan kain songket ini nih, mau istilahnya tuh bahwa disahkan bahwa songket ini memang punya ciri khas kota Palembang. Ciri khasnya Ya, Palembang. Oke, baik. mau dikatalogkan oleh kebudayaan kota Palembang. Iya, didaftarkan juga. Didaftarkan begitu ya. Iya. Jadi semakin berharga lah nilainya. Ini kan adalah sebetulnya warisan yang dititipkan oleh generasi yang akan datang begitu pada kita untuk menjaganya ya. Bukan punya kita untuk mereka sebetulnya kan. Baik. Nah, tema yang diangkat kan bukan sekedar parade tapi juga ada kompetisi nih, Bu. Pesannya untuk kompetisi itu apa konsepnya sebetulnya, Bu Helen? Kita kan ibu-ibu semua nih rata-rata. Jadi konsep kita tuh hanya untuk happy, bukan yang lomba yang seperti perlombaan benar bukan. itu bukan. Yang fun. Iya, Yang fun. iya. Jadi kita memberikan piala penghargaan kepada ibu-ibu yang hadir itu mungkin terkece. Oh, gitu. Iya, terapi, tersongketnya, tersemangat. Mungkin kayak seperti gitu. di 17 yang ada di istana lah begitu ya. Iya. Siapa busana yang terkece begitu ya. Iya, tersemangat, terlincah, terheboh kayak gitu. Oh, pilihannya seperti itu. Ya, untuk happy-happy saja. Untuk happy. Iya. Oke. Baik. Nah, pesannya untuk masyarakat ini apa, Bu, besok nih? Untuk semua warga Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, ayo jangan lupa kita besok ikut parade rekor muri perempuan berkebaya berkain songket. Jangan lupa tidak mengikuti walaupun tidak terdaftar di online, kita ayo bersama-sama untuk
untuk hadir dalam rekor muri Boleh dunia ya, Bu? ini. Boleh, siapapun boleh. Kalau ya. ibu-ibu misalnya Dharma Wanita atau yang dari daerah lain ya di luar Palembang ada tidak yang mendaftarkan Bu? Ada. 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 Ada Dari yang ikut? Oki ada. Dari Oki. Dari Oki Timur itu Oki yang Timur. menggerakkan juga dari Perempuan Indonesia Maju dari DPC-nya. Oh, DPC masing-masing Iya, daerah. Iya. Di Sumatera Selatan ada 17 atau bagaimana? Kita kan ada 17 kabupaten, tapi kita baru terbentuk ada 10 kabupaten. 10. Iya. 10 ini akan datang. Insya Allah datang untuk menyemangati acara Perempuan Indonesia Maju rekor muri dunia. Yang terbayang Iya. sama saya seperti yang diungkapkan Ibu Lana tadi, pempeknya akan habis. Iya. Brosnya akan habis ya Bu ya. Betul. Make upnya akan penuh. Pengrajin Wisatanya dapet. songket juga Wisatanya dapat. dapet. Iya. Oke, besok itu speedboatnya ke Pulau Kemarau banyak. Besok gitu. Bakalan dia begitu-begitu ya. Kopinya akan laris gitu. Oh, keren. Dari yang segitu saya sudah menggerakkan ya, Bu. Iya. Baik. Nah, kalau kebaya nih, kalau kebayanya bagaimana? Sayangnya tidak ada penghitungan ya mungkin ya, Bu. Sudah berapa sih atau ada menggerakkan ekonomi seberapa besar gitu? Kita kebayanya ini sudah termasuk penggerakkan Bu, ya ibu-ibu sudah pada persiapan beli songket, beli bros, beli apa buat baju untuk pengrajin penjahit kan, untuk mesen moa itu sudah menggerakkan ekonomi UMKM. Kita juga ada 30 lebih UMKM untuk acara kita besok dia ada Basar. pameran, iya. Oh ya? Iya, kita menggerakkan UMKM. Kan ibu-ibu kan namanya sudah berjalan, ya mungkin ada yang haus, beli Pasti, cendol, ya, ya. ya. Jadi menggerakkan ada yang mau makan pempek, udah tersedia semua di situ. Oke. Iya. Saya ke Bulana. Ini tahun pertama tuh tahun pertama dirayakan, Bu. Iya, betul. Di Di Jakarta. Istora Jakarta. Oke. Tahun Iya, kedua? betul. Tahun kedua kemarin itu banyak bikin ibu-ibu semua berkegiatan Di masing-masing daerah. daerah. Oke. Nah, tahun ini kita kumpulkan lagi semuanya sehingga tanggal 24 Juli itu kita bersama-sama ya untuk perayaan Hari Kebaya Nasional Di ketiga Jakarta? ini. Jakarta itu Baik. di Puncaknya Senayan ya? City. Iya, betul. Senayan City juga ya? Iya, betul. Oke, kan yang seperti ini yang menarik ya Bu. Sebelumnya misalnya perahnya untuk menuju ke sana itu ada Palembang Iya, gitu. betul. Lalu nanti puncaknya di Jakarta. Iya, Momen seperti ini kan pasti menggairahkan daerah lain juga. betul. Karena mau tidak mau seperti yang tadi Ibu katakan, Iya. belumlah dia masih perayaan ketiga nih, Iya, betul. masih mungkin belum masih mencari gambaran saja pergerakan ekonominya sudah sangat luar biasa. Iya. Untuk ke depan-depannya terbuka untuk daerah lain. Iya, betul. Dan sekarang juga beberapa komunitas memang juga sudah mulai mengadakannya juga ya di daerah gitu ya. Jadi saya bilang ini sangat bagus karena the more the merrier. Ya kan semakin banyak kan yang melakukan itu semakin bagus. Jadi penggerakannya itu semakin besar dan semakin luas begitu. Jadi memang harus ada komunitas-komunitas lain yang memang ikut menggerakkan. Apalagi kalau kita bikin pentahelix ya. Kalau kolaborasi pentahelix itu kan sangat penting juga. Jadi ada komunitas, ada pemerintah seperti yang Dilakukan Bu Helen. di Bu Helen di Kota Palembang ini luar biasa. Jadi menggerakkan semua kerjasama dengan pemerintah, dengan media seperti ini, kemudian organisasi kok. Dan masih banyak lagi yang memang akademisi ya. Itu banyak sekali juga yang tergabung di dalam mensukseskan kegiatan nanti begitu. Dan itu juga dilakukan di daerah-daerah Sumatera Utara juga. Sumatera Utara kemarin katanya sudah ribuan ya, sudah banyak sekali yang sudah mendaftar dan buatnya di lapangan Benteng kalau nggak salah. Itu tanggal 24 dan kita kemungkinan akan live halo-halo gitu ya. Dari? Dan kita akan di 24 Juli Jakarta, nanti. Oke. di Jakarta dan juga di Sumatera Utara. Dan kemarin saya sudah juga sampaikan ke Papua dan waktu lalu Aceh juga. Kemungkinan ini masih on progress karena memang waktunya ini sangat mepet ya. Tapi semangatnya semuanya saya sangat apresiasi begitu. Semua daerah di Indonesia ini punya kebaya, Bu.
Iya betul. Ciri khasnya memang ada ciri khasnya masing-masing. masing-masing. Tapi begitu. memang sejarahnya adalah kebaya itu pakaian sehari-hari ya. Iya betul. Berarti tidak Jadi, sulit ya? Tidak sulit sebenarnya. Tinggal nanti kesininya ya tadi itu disesuaikan tanpa menghilangkan pakemnya. Tanpa menghilangkan Begitu. pakemnya. Pakemnya artinya tuh bentukannya seperti ya ciri Ciri khasnya khasnya. itu begitu. Oke. Setelah kebaya diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ini, tantangan terbesar apa yang masih dihadapi dalam pelestarian? Sementara tadi kita katakan bahwa sebetulnya ini Iya. kan sudah apa ya, kalau saya bilangnya ini warisan ibu saya juga Iya, begitu, betul. nenek saya begitu. Nah, apa tantangan yang terbesar untuk pelestarian ini, Bu Helen? Iya. Ibu Alana mau? Iya. Gak apa-apa Helen, Lana agak-agak beda tipis ya. Iya lagi. Jadi ya tantangannya sih sebenarnya sosialisasinya aja terus. Sebenarnya sih itu bukan tantangan juga ya, tapi membuka untuk generasi penerusnya ini begitu ya, supaya mereka ikut melestarikan itu saja. Seperti sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Aduh gimana nih kalau memakai kebaya atau bersongket, ribet nih gitu. Itu sih sebenarnya yang kita lakukan supaya lebih tersosialisasi ke sekolah-sekolah karena mereka itu adalah generasi kita. Makanya biar tidak hilang itu kita harus terus mengingatkan dan melestarikan bersama-sama begitu ya. Oke. Karena generasi kita kan jangan sampai berhenti di generasi kita saja, tapi generasi penerusnya kita yang akan terus menjaga budaya kita begitu. Kebaya harus diingat. Saya bacakan satu pesan di YouTube nih. Oke. Gia Widianti, kebaya ini fashionable banget Bu, bahkan banyak yang nonton konser K-pop mix and match pakai kebaya. Oh, keren dong. Gen Z ya. Iya. Anak-anak muda. Gen Z itu, yang milenial seperti saya mungkin sedikit Bu. Tapi ternyata mereka dapat konsep yang keren seperti yang diungkapkan Ibu Lana tadi ya. Iya. Baik, saya memang memaksa ibu-ibu untuk berbicara tanpa jeda pada kesempatan siang hari ini karena momen kebaya itu sangat luar biasa. Saya ke Bu Lana, Bu, Iya. pesan apa yang ingin disampaikan sebetulnya kepada masyarakat agar kebaya ini ternyata membuat banyak sekali kemajuan luar biasa terutama untuk perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Iya. Ketika pergerakan terjadi dari kecil-kecil membuat warastra dan lain sebagainya, kemudian kan pergerakan ekonomi dapurnya ngepul. Tapi pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh perempuan Indonesia maju ini, Bu Lana? Iya, jadi sebenarnya pesan dari kami ya bahwa lestarikan terus budaya kita. Karena kalau kita melestarikan budaya kita, itu impactnya, pengaruhnya akan ke berbagai sendi ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti di Palembang ini akan tetap terus mengingatkan kita bahwa teruslah berkarya dengan tetap mempertahankan jati diri kita dan terus melestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Baik, Bu Helen? Ya, agar masyarakat Palembang tetap membudayakan kebudayaan kita untuk melestarikan berkebaya itu dipadukan dengan kain songket. Baik anak-anak muda dan masyarakat lainnya, ayo kita sama-sama untuk membudayakan, melestarikan kebudayaan kita yang dari abad 14, 15 dan 16 sekarang baru kita dicanangkan di tanggal Kepres ke peraturan presiden di tanggal 19 Juli 2019 ya 2023 itu 2023. ya. Dari sinilah kita harus menggerakkan masyarakat dan anak-anak muda pelestarian kebudayaan, maka kita mengadakan acara event-event Hari Kebaya Nasional di tanggal 24 Juli. 24 Juli ya. Iya. Besok itu adalah gebrakannya. 24 Juli adalah dan gongnya. puncaknya. Iya. Iya. Baik, Ibu Lana Kuncoro, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. studio, sudah Ya, mampir ke makasih juga. Palembang. Dengan senang hati kerinduannya. Baik, luar biasa Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, lalu juga Ibu Helen Ganevo, Ketua DPD PIM atau Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Ibu. Ya, sama-sama. Sukses Ini. acaranya. Terima Ya, kasih. Mohon doanya semoga sukses. Pasti didoakan ya. sama Iya. seluruh masyarakat Sumatera Selatan ya. Apalagi pergerakan ekonominya yang sangat penting sekali.
sekali. Iya, Karena di iya. tengah keterpurukan ekonomi, biasanya karena hanya ibu-ibulah yang punya upaya untuk menggerakkan bagaimana dapur tetap berasap. Luar biasa kan? Iya. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung sama kami pendengar. Di sesi-sesi berikutnya kami akan hadirkan juga beberapa perbincangan dan juga informasi lainnya. Dan di Dialog Palembang siang ini saya Agrani Sihombing undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.